Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Harapan Bapak tetap jaga semangat belajar kalian walaupun kita belajar dari rumah. Kita masih membahas materi kelas 9 bab yang pertama yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Jika pada video-video sebelumnya kita membahas tentang perpangkatan, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Oke, sebelum menyimak video ini, kalian harus tahu manfaat yang akan kalian dapatkan setelah menyimak video ini. Manfaatnya yang pertama adalah kalian dapat mendefinisikan bentuk akar. Yang kedua, mendefinisikan sifat-sifat bilangan bentuk akar. Yang ketiga, menggunakan sifat-sifat bilangan bentuk akar untuk menyederhanakan bentuk akar. Oke, isi full semangat kalian. Mari kita mulai. Bentuk akar. Bentuk akar merupakan kebalikan dari hasil perpangkatan suatu bilangan. Kalau A pangkat N sama dengan B, maka bentuk akarnya menjadi akar pangkat N dari B sama dengan A. Nah, contohnya seperti ini. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini kalau kita rubah ke dalam bentuk akar akan jadi seperti akar 9 sama dengan 3. Atau akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Ini tidak ada akarnya, kenapa? Karena pangkat 2 sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nih contoh yang kedua, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita rubah ke dalam bentuk akar, akan menjadi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Karena ini ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Contoh yang ketiga, akar dari 36. Nah, berapa sih? Kalau dikuadratkan atau dipangkatkan 2 hasilnya 36, hasilnya adalah 6 ya. Alasannya karena 6 pangkat 2 sama dengan 36 kalau dibalik. Selanjutnya, akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10. Alasannya kenapa? Karena kalau 10 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 100. Udah ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini akar pangkat 3 dari 64. Ini sekarang akar pangkat 3, bukan akar pangkat 2 lagi. Akar pangkat 3 dari 64 sama dengan berapa? Nah, kalau kalian cari, maka hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini dari mana? Asalnya ini perpangkatan tadi. Kalau ada angka 4 dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 64. Begitu juga sama ini, contoh terakhir. Akar pangkat 5 dari 32 sama dengan, kalau kalian cari, maka hasilnya adalah 2. Nah, 2 itu dari mana? 2 itu adalah 2 pangkat 5. Kalau dibalik ya. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Nah, akan lebih mudah kalau kalian sering-sering mengerjakan latihan-latihan soal tentang bentuk akar. Kita lanjutkan ke sifat operasi hitung bilangan bentuk akar. Nah, sifat-sifat nanti ada beberapa. Yang pertama kita bahas dulu tentang penjumlahan. Nah, rumusnya seperti ini. B akar A ditambah C akar A sama dengan B tambah C akar A. Nah, kelihatannya susah ya kalau dilihat dari rumusnya. Tapi sebenarnya mudah. Kalian cukup ingat. Nah, ini kalian sudah pernah belajar ini di aljabar. 2x tambah 3x sama dengan 5x. Ingat ya, sama-sama x, maka tinggal tambahkan koefisien angka depannya. 2 tambah 3 hasilnya 5, jadi 5x. Nah, ini berlaku sama juga. Kalau dalam akarnya sudah sama, ini kan sama-sama akar A ya, maka tinggal jumlahkan angka yang ada di depannya, B tambah C. Kalau di dalam contoh seperti ini, 4 akar 3 ditambah 2 akar 3. Akar 3-nya sudah sama, maka tinggal tambahkan angka yang ada di depannya. 4 tambah 2 akar 3. 4 tambah 2 berapa? 6. Jadi hasilnya 6 akar 3. Ini hasil. Cukup mudah ya penjumlahan. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu pengurangan. Yang membedakan hanya tandanya. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurang. Dengan catatan, yang ada di dalam akar harus sama. Maka tinggal ditambah atau dikurang. Contohnya, 5 akar 2 dikurang 4 akar 2. Sudah sama-sama akar 2. Maka tinggal dikurang angka yang ada di depannya. 5 dikurang 4 akar 2. 5 kurang 4 itu berapa? 5 kurang 4 itu 1 akar 2. Nah, ingat sama kayak aljabar. Kalau angka 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya cukup akar 2. Agar lebih sederhana. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Mudah ya. Intinya sekali lagi, yang ada di dalam akar kalau sama tinggal ditambah atau dikurang saja. Nah, nanti kalau ada yang belum sama gimana caranya? Kalau belum sama maka usahakan disamakan terlebih dahulu. Kalau tidak sama berarti tidak bisa dijumlahkan ya. Oke, mari kita lanjutkan.
Sifat operasi hitung bilangan bentuk akar yang ketiga adalah perkalian. Nah, kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian bagaimana caranya? Nah, tinggal dikali. Ini kurang lebih langkahnya juga sama dengan aljabar. A akar B kali C akar D, maka sama dengan A kali C akar B kali D. Artinya apa? Artinya yang ada di luar dikalikan dengan yang di luar. Yang ada di dalam akar kalikan dengan yang ada di dalam akar. Jangan sampai salah. Nah, contohnya kalau seperti ini 2 akar 3 kali 4 akar 2. Kita tinggal kalikan 2 kali 4. Ini sama-sama di luar. Yang ada di dalam 3 kali 2. Jadi hasil akhirnya 2 kali 4 adalah 8. 3 kali 2 jadi 6. Jadi hasilnya adalah 8 akar 6. Selanjutnya yang pembagian. Sama ya, langkahnya sama, perkalian dan pembagian juga. Yang ada di luar bagi dengan yang ada di luar. Yang ada di dalam bagi dengan yang ada di dalam akar. Nah, contoh 16 akar 8 dibagi 4 akar 2. Maka tinggal dipisah ya. Yang ada di luar dengan yang di luar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Jadi seperti ini, 16 dibagi 4, yang ada di dalam akar 8 dibagi 2. Maka hasilnya 16 bagi 4 itu berapa? 4. Kemudian 8 bagi 2, 4 juga. Nah, ini bisa disederhanakan enggak? Bisa ya. Jadi hasilnya 4 kali akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 4 kali 2, hasilnya adalah 8. Oke ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian sudah semua. Mudah ya. Kita lanjutkan menyederhanakan bilangan bentuk akar. Ada kalanya suatu bilangan bentuk akar itu tidak bisa diakarkan secara langsung, tapi bisa disederhanakan. Akar A kali B, nah ini bisa dipisah. Jadi akar A kali akar B. Contohnya seperti ini, akar 18. Ini kalau kalian mau langsung diakarkan kan tidak bisa ya. Kalau mau langsung diakarkan akar 18 itu berapa tidak ada. Maka bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Caranya adalah rubah angka 18 ini dengan bilangan yang bisa diakarkan. Kira-kira berapa? Bilangan yang bisa diakarkan itu adalah bilangan-bilangan kuadrat. 18 itu bisa kita rubah jadi 9 kali 2. Betul kan? Yang pertama langkahnya adalah kita pisah dulu seperti ini. Maka akan jadi akar 9 kali akar 2. Nah, 9 bisa diakarkan? Bisa. Hasilnya adalah 3. Nah, 2-nya tetap karena dia tidak bisa diakarkan. Maka hasil akhirnya adalah 3 akar 2. Ini bentuk yang paling sederhana dari akar 18. 3 akar 2. Masih cukup mudah ya. Mari kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Akar 147. Ini juga tidak bisa kita akarkan secara langsung karena tidak ada akar dari 147. Maka bisa kita sederhanakan. Rubah ke dalam bentuk perkalian seperti tadi contoh yang pertama. Kalau kalian cari maka bisa menjadi 49 kali 3. Akar 49 kali akar 3. Akar 49 itu berapa? Akar 49 adalah 7. Dan 3-nya tetap tidak bisa diakarkan. Maka hasil akhirnya adalah 7 akar 3. Oke, mudah ya? Sudah semakin mengerti? Kita lanjutkan ke model yang kedua. Kalau model yang pertama tadi adalah bentuk perkalian, sekarang model yang kedua adalah bentuk pembagian. Akar A per B, maka bisa dipisah juga jadi akar A per akar B. Contoh yang pertama, 0,16. Ini kalau kita perhatikan kok bentuknya koma-koma seperti ini. Nah, agar lebih mudah, maka bentuk 0,16 ini bisa kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan. Kalian tentu sudah pernah belajar pecahan ya. 0,16 kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan akan menjadi 16 per 100. Mengingat kembali, ini kan ada 2 angka di belakang koma, maka pecahannya adalah per 100. Jadi 16 per 100. Kemudian langkah selanjutnya seperti ini tadi ya. Bisa kita rubah menjadi akar 16 per akar 100. Nah, ini sudah bisa kita akarkan. Akar 16 berapa? Akar 16 adalah 4. Dan akar 100 adalah 10. Jadi hasil akhirnya 4 per 10. Nah, tergantung permintaan soal apakah dibuat ke dalam bentuk pecahan biasa atau nanti diminta lagi ke dalam bentuk pecahan desimal. Kalau diminta ke dalam bentuk pecahan desimal, maka kalau per 10 berarti ada 1 angka di belakang koma. Hasilnya adalah 0,4.
pelan-pelan sambil dipahami, kita lanjut ke contoh yang kedua. 0,0144, langkahnya sama, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya sama, ada berapa angka di belakang koma, 1, 2, 3, 4, maka akan menjadi 144 per 10.000. Ada 4 angka di belakang koma, berarti nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4, 10.000 ya. Langkah selanjutnya sama, seperti contoh pertama tadi. Akar 144 per akar 10.000. Kalian pasti sudah hafal, akar 144 itu adalah 12, dan akar 10.000 itu adalah 100. Karena 100 pangkat 2 adalah 10.000. Jadi hasilnya adalah 12 per 100. Ini untuk pecahan biasa. Jadi bisa disederhanakan juga. Nah, kalau untuk pecahan desimal maka hasilnya adalah 0,12. Karena per 100 maka harus ada 2 angka di belakang koma. Sampai sini bisa dipahami ya? Kita tadi sudah belajar menyederhanakan, sudah belajar operasi hitung, dan sudah memahami bentuk akar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal. Sederhanakan bentuk akar berikut. Bapak siapkan tadi ada 2 sifat, penjumlahan dan pengurangan. Karena contoh soal ada 3 soal ini berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang pertama ada akar 20 ditambah akar 45. Tadi sudah Bapak sampaikan kalau bentuk akar itu bisa ditambahkan kalau mempunyai akar yang sama. Contoh ini ya, sifat yang pertama tadi ya. Nah, ini udah sama belum? Ini belum sama. Belum sama, maka kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Langkahnya tadi sudah kita pelajari juga. Akar 20 bisa kita rubah jadi berapa kali berapa. Akar 45 bisa kita rubah jadi berapa kali berapa. 20 itu sama aja 4 kali 5. Dan 45 itu adalah 9 kali 5. Ingat sekali lagi, kalau menyederhanakan bentuk akar, perkalian yang kalian buat ini harus berupa bilangan kuadrat agar nanti bisa disederhanakan. 4 kali 5. Nah, ini akar 4 kali akar 5 ditambah akar 9 kali akar 5. Akar 4 bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali akar 5. Akar 9-nya bisa kita rubah jadi 3 kali akar 5. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini kan. 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Nah, sampai sini udah sama kan? Jadi sudah bisa kita gunakan sifat yang ini. Akar 5 tambah 3 akar 5. Tinggal kita tambahkan angka yang ada di depannya. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi 5 akar 5. Mudah ya? Contoh yang kedua. Akar 48 ditambah akar 108 dikurang akar 27. Ini belum ada yang sama juga. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuatnya menjadi sama terlebih dahulu. Langkahnya sama seperti contoh yang pertama tadi. Kita rubah dulu ini dalam bentuk perkalian. Akan jadi seperti ini ya. 48 itu sama aja 16 kali 3. 108 itu 36 kali 3. Dan 27 itu adalah 9 kali 3. Selanjutnya sama kayak ini. Bisa kita rubah masing-masing jadi akar 16 kali akar 3. Akar 36 kali akar 3. Akar 9 kali akar 3. 16 itu kalau diakarkan menjadi 4, 36 itu kalau diakarkan jadi 6, akar 9 itu adalah 3. Selanjutnya kita kalikan. Jadi 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurang 3 akar 3. Karena sudah sama semua, sudah akar 3 tiga-tiganya ya. Tinggal kita hitung angka yang ada di depan akar 3-nya. 4 tambah 6 10 dikurang 3 jadi 7. Jadi hasil akhirnya adalah 7 akar 3. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Akar 98 ditambah 3 akar 8 dikurang 2 akar 50. Depan akarnya ada suatu angka lagi. Nah, langkah pengerjaannya kurang lebih sama. Kita rubah dulu menjadi bentuk perkalian seperti ini. 98 kita sederhanakan jadi 49 kali 2. 8-nya kita sederhanakan jadi 4 kali 2. Dan 50-nya kita sederhanakan menjadi 25 kali 2. Angkanya sama yang ini. Selanjutnya prosesnya sama ya. Seperti yang tadi contoh-contoh sebelumnya. Akar 49 sama dengan 7. Akar 2 tetap tidak bisa. Ini 3 kali akar 4 itu adalah 2. Jadi 3 kali 2. Kali akar 2 nya tetap. 2 kali akar 25 itu adalah 5. Jadi 2 kali 5 kali akar 2 tetap. Nah, jadi hasilnya adalah 7 kali akar 2 itu 7 akar 2. 3 kali 2 6. Kali akar 2 jadi 6 akar 2. Dikurang 2 kali 5 10. Kali akar jadi 10 akar 2. Hasil akhirnya tinggal nambahkan kan sama semuanya. Karena ininya udah sama, akar 2, akar 2, akar 2. Berarti tinggal ditambah.
7 tambah 6 sama dengan berapa? 13 kan? Dikurang 10 jadi 3. Hasil akhirnya adalah 3 akar 2 ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Masih Bapak siapkan 4 contoh lagi. Kalau yang tadi adalah penjumlahan dan pengurangan, sekarang adalah perkalian dan pembagian. Kita kerjakan yang perkalian dulu ya. Akar 8 kali akar 3. Kalau berdasarkan contoh ini, tinggal kalikan saja sebenarnya. Yang di dalam akar kali yang di dalam akar, yang di luar akar kali yang di luar akar. Nah, karena ini yang di dalam semua ya. Sebenarnya kalau hasil ini tinggal dikalikan. Akar 8 kali akar 3 berarti hasilnya akar 24. Tapi perintahnya di sini adalah menyederhanakan, berarti harus yang paling sederhana. Ini langsung dari awal sudah bisa kita sederhanakan dari awal aja. Akar 8 itu bisa kita sederhanakan atau tidak? 4 kali 2. Sedangkan akar 3 tetap karena dia sudah paling sederhana. Akar 4 kali 2 kali akar 3. Jadi akar 4 kali akar 2 kali akar 3. Akar 4 itu hasilnya adalah 2. Yang di dalam dengan yang di dalam ya. Jadi akar 2 kali akar 3 itu akar 6. 2-nya tetap. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6. Udah kan? Lanjut contoh yang kedua untuk perkalian. 3 akar 5 kali akar 8. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, sama langkahnya, yang di luar dengan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam akar. Caranya bagaimana? Langsung disederhanakan. 3 akar 5 tetap karena nggak bisa disederhanakan lagi. Akar 8 bisa disederhanakan jadi akar 4 kali 2. Lanjutnya 3 akar 5 kali akar 4 kali akar 2 bisa dipisah ya. Tinggal kita kalikan yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Yang mana kira-kira yang bisa disederhanakan? Ini ya, akar 4 ya. 3 akar 5 kali 2 kali akar 2 hasil. Nah, kita kumpulkan yang di luar dengan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam. Akar 3 kali 2, ini akar 5 kali akar 2. Berarti hasilnya adalah 3 kali 2 berapa? 6. Akar 5 kali akar 2 akar 10. Apakah bisa disederhanakan lagi? Ini sudah yang paling sederhana ya. Jadi hasil akhirnya adalah 6 akar 10. Selanjutnya untuk yang pembagian, akar 60 dibagi akar 5. Ini sifatnya ya. Jadi yang di luar dengan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam akar. Nah, kebetulan di contoh yang ketiga ini dua-duanya ada di dalam akar, jadi bisa langsung dibagi. Jadi seperti ini, akar 60 dibagi 5. Hasilnya jadi berapa? Akar 12. Akar 12 itu tidak ada hasilnya ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tinggal disederhanakan. Hasilnya jadi akar 4 kali 3. Akar 4 itu adalah 2, 3. Akar 3-nya tetap. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 3. Cukup mudah kan? Kita lanjut contoh soal yang terakhir. 3 akar 20 dibagi akar 30. Sama dengan contoh-contoh sebelumnya, ini kita sederhanakan dulu. Akar 20 bisa kita rubah menjadi 5 kali 4. Sedangkan akar 30 bisa kita rubah jadi 5 kali 6. Langkah selanjutnya kita bisa pisahkan ya. Jadi 3 akar 5 kali akar 4 dibagi akar 5 kali akar 6. Dari ini ada yang bisa kita sederhanakan? Sama kan? Yang di atas ada akar 5, di bawah ada akar 5. Bisa kita coret. Jadi hasil akhirnya berapa? 3 akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Bawahnya tetap akar 6. Hasil akhirnya adalah 6 per akar 6. Kalau dalam bentuk akar, bentuk seperti ini namanya bentuk yang tidak rasional. Karena tidak boleh bentuk akar ada sebagai penyebut. Nah, nanti pada video selanjutnya akan kita bahas bagaimana membuat bentuk yang tidak rasional seperti ini bisa menjadi rasional. Nanti akan kita pelajari pada video merasionalkan pecahan bentuk akar. Oke. Untuk materi kali ini sampai sini. Ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa di like and share. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.